Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Nizar Walubillah dari Stikes Agri Jaya Wisata Bogor. Di sini saya akan memberikan penyuluhan perawatan bayi baru lahir terhadap, mohon maaf sebelumnya, nama Ibu siapa? Ibu Rini, Baik, Ibu Rini usianya berapa, Bu? 31 tahun. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang perawatan bayi baru lahir, Bu. Tujuan saya melakukan penyuluhan ini agar ibu dapat memberikan perawatan terhadap bayi baru lahir, khususnya pada perawatan tali pusat sehari-hari yang baik dan benar. Apakah ibu bersedia? Baik, Bu, di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang perawatan bayi baru lahir, khususnya pada perawatan tali pusat. Nah, yang pertama itu ada pengertiannya, Bu. Pengertian tali pusat. Tali pusat merupakan sebuah saluran kehidupan bagi janin selama dalam kandungan. Tali pusat merentang dari janin ke permukaan plasenta dan mempunyai ukuran normal yaitu 50 sampai 55 cm dan mempunyai panjang sekitar 1 sampai 2 cm. Baik, jadi gitu, Bu, tentang pengertian tali pusat. Nah, selanjutnya saya akan sedikit memberitahu tentang tujuan perawatan pada tali pusat. Pertama, tujuannya yaitu mencegah terjadinya infeksi pada tali pusat. Yang kedua yaitu mempercepat pengeringan terhadap tali pusat. Yang ketiga yaitu mempercepat terlepasnya tali pusat. Dan yang terakhir itu ada mencegah terjadinya tetanus pada bayi baru lahir. Nah, selanjutnya dari tadi tujuan, sekarang saya akan memberikan sedikit tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam perawatan tali pusat. Ibu, yang pertama yaitu jangan menggunakan plester dalam membalut tali pusat karena itu bisa menyebabkan iritasi. Nah, yang kedua yaitu daerah tali pusat harus selalu dalam keadaan kering dan bersih. Nah, yang ketiga itu jangan menggunakan alkohol atau betadine karena dapat menyebabkan tali pusat menjadi lembab. Nah, sekarang waktu yang tepat buat ibu membersihkan atau merawat tali pusat. Yang pertama itu sehabis mandi pagi atau sore. Nah, yang kedua sewaktu-waktu bila tali pusat tersebut basah oleh air kencing atau kotoran si bayi tersebut. Nah, yang terakhir itu lakukan sampai tali pusat itu kering. Tadi kan kita sudah tahu tuh waktu untuk membersihkan tali pusat. Sekarang kita ke cara pembersihan tali pusat. Nah, sebelum ke caranya ada beberapa peralatan yang harus disiapkan. Yang pertama itu ada 2 air TTT hangat. Yang pertama untuk membasahi dan menyabuni bayi. Nah, yang kedua itu untuk membilas. Terus yang kedua ada waslap kering dan basah. Yang ketiga itu ada sabun bayi. Yang keempat ada pasta steril. Dan yang kelima ada 1 set pakaian bayi. Baik, Bu, yang pertama caranya yaitu pegang bagian ujungnya. Yang kedua bersihkan menggunakan waslap dari ujung melingkar ke batang. Nah, yang ketiga itu sabuni dari bagian batang ke bagian pangkal. Nah, setelah itu bersihkan sisa sabun sampai hilang. Setelah dibersihkan, maka dikeringkan dengan tas steril. Nah, yang terakhir itu tidak membungkus tali pusat. Baik, Bu, segitu saja sedikit pengetahuan dari saya tentang perawatan tali pusat pada bayi baru lahir. Apakah ada yang ingin tanyakan? Iya, saya mau Ingin tanyakan? Itu deh, jika tali pusat berwarna merah dan bernanah itu kenapa ya? Oh, kalau itu dampak dari perawatan tali pusat yang kurang baik, Bu. Nah, kalau perawatan yang kurang baik maka akan menyebabkan tetanus pada bayi baru lahir. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi, Bu? Itu deh, tadi saya kurang mendengarkan apa tujuan perawatan tali pusat. Tujuan dari perawatan tali pusat itu yang pertama mencegah terjadinya infeksi, Bu. Terus yang kedua mempercepat pengeringan pada tali pusat. Nah, yang terakhir itu mempercepat terlepasnya tali pusat, Bu. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Saya kan belum tahu deh apa gejala infeksi tali pusat pada bayi yang baru lahir. Baik, Bu, yang pertama gejalanya yaitu bayi tiba-tiba panas. Terus yang kedua bayi tidak mau menyusu. Nah, yang ketiga itu bayi sering mengalami kejang-kejang disertai sianosis. Itu merupakan gejala yang timbul jika terjadi infeksi pada tali pusat. Bu, apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Sudah deh, cukup. Oke, baik, Bu, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan memberi kesimpulan pada penyuluhan kali ini. Menurut saya perawatan tali pusat yang baik yaitu tali pusat
harus dalam keadaan bersih dan kering dan ditutup dengan kaca steril tanpa dibubuhi oleh apapun. Juga perlu diperhatikan tanda-tanda infeksi seperti kemerahan pada tali pusat, berbau dan bernanah, dan yang terakhir yaitu suhu tubuh bayi meningkat. Oke, baik Bu, tadi kesimpulan yang saya simpulkan dari penyuluhan kali ini. Mungkin sampai di sini saja penyuluhan yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya Bu.